Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rambu Yohana Tamara Teresaiki, NPM 1933121374, D6 Akuntansi Universitas Warmadewa. Di sini saya akan menganalisa jurnal apakah Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan, perlindungan pemegang saham dalam sebuah post Corwin dunia. Corwin merupakan salah satu kasus dari banyak kasus yang bertujuan untuk mengurangi kesepakatan pajak dan M&A yang diwakili oleh litigasi tanpa dasar. Hal ini dianggap sebagai salah satu hal yang paling banyak keputusan hukum perusahaan yang penting di tahun 2000. Dalam kasus ini, Corwin hanya berlaku di kehadiran prasyarat tertentu. Artikel ini melaporkan data empiris asli pada transaksi post-Corwin. Fakta menunjukkan bahwa tidak banyak berubah dalam kesepakatan, dengan kata lain, keputusan belum membuka pintu air ke proses yang buruk. Hal ini dimungkinkan karena prasyarat untuk Corwin dianggap sangat serius, atau mungkin karena perencanaan perusahaan yang mematuhi norma dan praktik terbaik. Juga dalam kasus terburuk menangani pengacara mengendalikan implus. Kemudian, sebuah perubahan penting terjadi pada saat Delaware M&A dengan Corwin memberikan jalan keluar bagi terdakwa lebih awal dari litigasi. Hal ini terjadi jika sebuah transaksi tidak tunduk pada seluruh kewajaran standar yang disetujui oleh pemungutan suara yang diinformasikan sepenuhnya, tanpa pemberitahuan pemegang saham yang tidak tertarik. Sementara mayoritas dari masyarakat para mentor dengan berani mengkritik keberangkatan dari standar Revlon. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh Corwin jauh lebih buruk daripada yang lama. Undang-undang baru ini terdapat hanya dua skenario makro, yaitu ketidakjujuran dewan oleh ketidakkemampuan prasyarat pengungkapan penuh, dan keputusan yang tidak lulus oleh pemegang saham yang melalui prasyaratan paksaan dan ketidakketertarikan. Namun, dalam hal ini terdapat penghalang kuat di tempat kerja, seperti saingan tawaran, menangani pengacara, dan ancaman yang mengancam akan disensor oleh kehakiman Delaware. Hal ini yang membatasi perencana transaksi yang sama kuatnya dengan yang mereka lakukan sebelum Corwin. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses kesepakatan antara salah satu dari pihak Revlon adalah al-siap tidak lagi ketat dalam hal substansi di tahun 2010-an. Dan kesepakatan aktivitas di tahun-tahun awal dekade sudah tercermin buruk prosesnya, juga persyaratan ketidakketertarikan yang lebih menuntut. Corwin akan lebih bertindak sebagai penalti default. Dalam langkah-langkah itu seharusnya diambil untuk dapat melarikan diri dari Revlon. Sehubungan dengan persyaratan paksaan yang tidak masuk akal, bahwa logika orang-orang kudus dan orang-orang berdosa yang menembus hukum Delaware akan menahan diri dari sanksi. Setelah proses buruk, hakim kemungkinan akan mengambil langkah-langkah untuk dapat membuktikan mereka menafsirkan persyarat, paksaan, dan juga prasyarat lainnya secara ketat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.